Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, kemudian nikmat Islam yang kita rasakan pada hari ini. Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sama-sama kita hormati pengurus ataupun ketua Masjid Nurul Ikhlas beserta jajarannya, yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT, LPM yang berada di lingkungan kita ini, yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nurul Ikhlas yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini walaupun cuaca tadi agak kurang bersahabat tadi ya Pak Ketua ya. Tadi saya sempat mengkonfirmasi kepada Ustaz Najiman, Ustaz apakah lanjut atau tidak? Sebab tempat kami hujan tadi Pak. Jadi kata beliau lanjut itu Ustaz, sejauh ini belum ada informasi. Alhamdulillah, atas izin Allah juga Bapak Ibu, saya bisa berhadir kembali di Masjid Nurul Ikhlas ini. Sehat semuanya Bapak Ibu? Ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul ceramah kita pada malam hari ini yakni sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti menginginkan kemuliaan. Kita ini Bapak Ibu dimuliakan dan dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama hamba tersebut senantiasa meningkatkan keimanannya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala membukakan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi dengan catatan amanu wattaqwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemuliaan kepada kita Bapak Ibu. Siapa manusia yang tidak menginginkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi manusia tersebutlah yang lari dari kemuliaan tersebut. Manusia tersebutlah yang jauh dari kemuliaan tersebut. Manusia tersebutlah yang tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Kenapa? Karena rayuan, bujukan, yakni dari syaitan laknatullah yang telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yakni orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63, surah yang ke-25, surah yang ke-25 yakni surah Al-Furqan ayat yang ke-63. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ibadur rahman, hamba-hamba yang pengasih kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah tanamkan kepada jiwa seseorang, yang pertama adalah wa ibadur rahman, hamba-hamba yang pengasih. Hamba-hamba yang pengasih. Siapa itu hamba yang pengasih kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kata Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang pengasih kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu adalah yakni
orang-orang yang berjalan di atas permukaan bumi ini, yang suna 'alal ardi, orang-orang yang berjalan di atas permukaan bumi ini, yakninya hauna, berjalan dengan rendah hati. Jadi Bapak Ibu, sifat kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, yakninya hamba yang pengasih, yakninya orang-orang yang berjalan di atas permukaan bumi ini berjalan dengan rendah hatinya atau tawadhu. Ibarat padi ini Bapak Ibu, padi yang masak kemudian menunduk. Tetapi di samping menunduknya padi tersebut memberikan dampak yang begitu luar biasa. Coba ya, kalau tidak padi tersebut tidak makan keluar. Bareng yang awak giling kemudian menjadi padi yang awak giling menjadi bareng, kemudian itulah yang awak masak. Kemudian sifatnya memiliki semakin bersih, semakin menunduk. Sifat kerendahan hati, sifat kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama tersebut adalah manusia berjalan di atas permukaan bumi ini berjalan dengan rendah hatinya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi kita yang mulia memiliki sifat kerendah hatian yang luar biasa, sifat ketawaduan yang luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat, jangankan keluarganya, jangankan sahabatnya, musuh sekaligus menghormati dan menteladani Nabi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya Muhammad, engkau memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung, yang sempurna yang dimiliki oleh Nabi kita Bapak Ibu. Sifat kerendah hatian yang dimiliki oleh Nabi kita tersebut sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sifat yakninya kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakninya yang kedua, wa idza khatabahumul jahilu naqalu salaman. Ini yang sungguh luar biasa nih Bapak Ibu. Apa sifat kemuliaan, sifat ibadur rahman? Yang kedua itu adalah yang apabila seseorang datang kepadanya menghina, memaki, mencela, menfitnah dan menjatuhkan segalanya, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, jahilu naqalu salaman, dan apabila datang orang yang bodoh kata Allah. Jadi Bapak Ibu, orang yang suka memfitnah, orang yang suka menggunjing, orang yang suka mengadu domba, orang yang suka menjelekkan yakninya orang lain, bahasa Al-Quran Allah katakan jahilun. Jahilun itu adalah bodoh, manusia yang bodoh kata Allah. Dan apabila datang seseorang yang bodoh kepadamu kata Allah, qalu salaman, ucapan keselamatan baginya, ucapan kebaikan kepadanya kata Allah. Allah tidak memerintahkan kepada kita yakninya untuk membalas keburukan dengan keburukan. Itulah sifat kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia di Bapak Ibu. Yakninya takala suatu ketika ada seorang buta Yahudi mengemis dia Pak. Kemudian dia buta. Hari-hari disuapkan oleh Nabi makanannya Pak. Nabi menyuapkan dia makan. Disuapkan oleh Nabi. Bagaimana kemuliaan kebaikan yang diberikan oleh Nabi kita? Cara menyuapkannya sungguh luar biasa. Dimasukkannya dengan pelan, makanan tersebut dihaluskan, kemudian diberikan kelembutan. Tetapi alhasil apa Bapak Ibu? Alhasil apa Pak? Nabi tetap dihina, Nabi tetap dimaki, Nabi tetap difitnah oleh orang Yahudi yang buta tersebut Bapak Ibu. Apa katanya? Tak kala Nabi menyuapkan makanan ke mulut orang Yahudi tersebut yang buta tersebut, lalu dia katakan, "Oh, wahai orang yang menyuapkan aku makanan, jangan kamu mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad.
Jangan kamu mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Muhammad. Muhammad itu adalah manusia yang gila. Muhammad tersebut manusia yang jahat, dijelekkan Bapak Ibu. Sedangkan yang menyuapkan mulut dia siapa Pak? Nabi Muhammad. Kalau tiba di ibu baru anak ibu menyuap, ibu suap makanan, ibu suapkan makanan ke mulut tersebut, lalu ibu difitnah, dimaki, dicaci, dihina dan segala macamnya. Bagaimana perasaan kita Bu? Nangis paning apa lah? Namun pirang ketelan tiang sudah tu. Tetapi Nabi yang mulia Bapak Ibu, Nabi menyuapkan makanan, disuapkan makanan ke mulut orang Yahudi tersebut dengan lemah lembut. Tetapi Nabi tersebut tetap tersenyum di saat menyuapkan makanan tersebut Bapak Ibu. Disuapkannya terus menerus sama Nabi. Setiap hari itulah pekerjaan Nabi kita yang mulia Bapak Ibu. Sampai singkat cerita, tak kala Nabi kita yang meninggal, tak kala Nabi kita meninggal dunia, lalu sahabatnya Abu Bakar Siddiq, mertuanya ayahanda dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya, wahai Aisyah, apa pekerjaan Nabi yang belum aku kerjakan? Ditanya oleh Abu Bakar Bapak Ibu, apa pekerjaan Nabi Muhammad yang belum aku laksanakan? Apa pekerjaan yang belum aku kerjakan? Lalu diceritakan oleh Aisyah, wahai ayahku, wahai sahabat Nabi, wahai mertua Nabi Muhammad, ada pekerjaan Nabi yang belum pernah engkau kerjakan selama ini, yang belum terlihat sama kamu selama ini. Lalu Abu Bakar tersebut mempertanyakan, apa pekerjaannya? Apa pekerjaan yang belum pernah aku laksanakan, yang belum pernah aku kerjakan? Lalu disampaikan, menyuapkan makanan kepada pengemis Yahudi yang buta, yang sudah tua. Lalu ditunjukkanlah oleh Aisyah tempatnya Pak. Ditunjukkan. Kemudian menyuapkan, disuapkanlah oleh Abu Bakar. Karena cara Nabi dengan cara Abu Bakar jauh berbeda. Nabi dihaluskan makanannya, dimasukkannya dengan lemah lembut, diberikan pelayanan yang terbaik, diberikan yakninya kebaikan kepada orang Yahudi tersebut. Berbeda dengan Abu Bakar tadi Pak. Berbeda dengan Abu Bakar yang menyuapkan orang buta tadi. Lalu disuapkan oleh Abu Bakar, lalu satu suapan langsung dia bertanya, ini kok bukan orang yang selama ini yang menyuapkan aku makanan? Coba Pak, tahu dia langsung Pak, ini orang yang selama ini yang bukan menyuapkan aku makanan. Lalu Abu Bakar tidak menjawab Bapak Ibu. Abu Bakar tetap diam, tetap menyuapkan. Masih dijawab, masih disampaikan oleh orang buta tadi, ini bukan orang yang selama ini yang menyuapkan aku makanan. Kemudian disampaikanlah oleh Abu Bakar, siapa yang menyuapkan selama ini? Saya tidak tahu, tetapi dia memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang lemah lembut kepada saya, ini dan segala macamnya. Kemudian Abu Bakar tetap mengatakan, yakninya menyuapkan makanan tersebut. Tak kala dia menyuapkan Bapak Ibu, lalu disampaikanlah kepada Abu Bakar tersebut, wahai orang yang menyuapkan makanan, jangan kamu mau mendengarkan Muhammad, jangan kamu mau mengikuti Muhammad, jangan kamu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Muhammad kepadamu. Meneteslah air mata Abu Bakar tersebut Bapak Ibu. Menetes air matanya Pak. Menetes air matanya tersebut. Dalam menetes yang tersebut tersentak Abu Bakar Bapak Ibu. Kenapa tidak tersentak? Telah berbuat baik selama kau. Dan Abu Bakar merasakan bagaimana perjuangan Nabi kita. Lalu difitnah juga Bapak Ibu. Apa tidak emosi Abu Bakar mendengarnya? Kemudian disampaikanlah oleh Abu Bakar dengan singkat cerita, wahai orang buta, tahukah engkau
Siapa manusia yang selama ini menyuapkan engkau? Siapa manusia yang selama ini menyuapkan memberikan makanan kepada engkau? Dan orang buta tersebut terdiam. Saya tidak tahu siapa yang menyuapkan aku selama ini. Saya tidak tahu siapa yang menyuapkan aku selama ini. Lalu disampaikanlah oleh Abu Bakar, orang yang menyuapkan kamu makanan selama ini adalah nama yang kamu sebut, nama yang kamu fitnah, nama yang kamu caci maki, nama yang kamu cela tersebut. Muhammadkah? Iya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya oleh orang buta tersebut, kemanakah dia? Kenapa dia tidak menyuapkan aku makanan lagi? Kemana dia selama ini? Dia tidak menyuapkan aku makanan. Lalu Abu Bakar tersebut bertambah berlinangan air matanya, Pak. Bertambah menangis, bertambah deras air matanya, mengingat bagaimana Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia, tetapi di depan manusia yang tidak mengetahui, yang tidak pernah memahami, mencela, menghina, menjelekkan Rasulullah. Tak kala sepeninggalnya Rasulullah baru dikenang Bapak Ibu. Lalu diceritakanlah oleh Abu Bakar, wahai orang buta Yahudi, manusia yang selama ini kamu cela, manusia yang selama ini kamu fitnah, manusia yang selama ini yang menyuapkan kamu makanan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah wafat. Lalu diceritakan, lalu disampaikanlah kepada Abu Bakar. Lalu disampaikan, maka persaksikanlah olehmu, persaksikanlah olehmu, dan aku minta maaf dan aku bertaubat dan aku masuk Islam karena kebaikan yang telah dilakukan oleh Muhammad tersebut. Selama ini aku tidak mengetahui bagaimana akhlak mulianya, yang selama ini aku tidak mengetahui bagaimana akhlak baiknya. Akhirnya Bapak Ibu, orang buta Yahudi tersebut atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia masuk Islam, Pak. Apa pelajaran yang dapat kita ambil, Pak? Dari pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, apabila datang orang-orang bodoh mengatakan kepadamu, menghinamu, menghijatmu, memfitnahmu, maka qalu, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu salaman, ucapkan keselamatan kepadanya. Apa makna yang kita ambil? Makna yang kita ambil, Bapak Ibu, setiap pelajaran yang kita hidupkan, setiap kehidupan yang kita lalui, Bapak Ibu, tidak semua manusia memandang kita dengan kebaikan. Tidak semua manusia memandang kita dengan kebaikan. Kebaikan apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita kerjakan, di mata manusia, tidak semuanya manusia tersebut memandang kita baik. Kapan manusia itu menyadari tak kala kita telah tiada di hadapan mereka, selama kita melakukan kebaikan itulah terasa bagi dia, Pak. Seperti Nabi kita yang mulia tadi, tak kala Nabi kita meninggal dunia, barulah dia bertanya, barulah dia mengakui kebaikan Nabi kita, akhirnya dia bersyahadat masuk Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, yakninya senantiasa kita mengatakan perkataan yang baik walaupun kita dihujat sekaligus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakninya maka ucapkan perkataan yang baik dan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan perkataan baik yang kita lakukan, Bapak Ibu, ada dua hikmah pelajaran yang akan kita dapati. Yang pertama, a'malakum, Allah akan sempurnakan amal kita. Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyempurnakan segala amal kita. Walaupun bagaimanapun serangan, hujatan yang datang kepada kita, maka hadapi dengan kebaikan, hadapi dengan perkataan yang baik, maka Allah akan menyempurnakan amal-amal kita. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan amal kita. Kenapa Allah akan menyempurnakan amalan kita, Bapak Ibu? Tak kala kita meninggal dunia nantinya, tak kala amalan kita kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang yang selama ini suka memfitnah kita,
yang suka menghujat kita, yang suka menjatuhkan kita, maka orang yang selama ini menjelekkan kita tersebut akan memberikan amalan kepada kita, Pak. Orang yang selama ini yang marah sama kita, Pak, dialah yang akan memberikan amalan kepada kita. Maka sempurnalah amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sempurnalah amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik dan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan amalmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ustaz, kalau dipikir Ustaz, barik Ustaz. Barik Ustaz, dihujat, difitnah dan segala macamnya. Yang barik itulah yang surga Bapak Ibu. Yang barik itulah yang surga, Pak. Yang barik itulah yang surga. Apalagi awak terlibat di masjid, Pak, jadi pengurus. Apalagi awak baru datang ke masjid. Allah ke masjid lu nya. Soalim lu gayanya. Si iko lu gayanya. Iko lu segala macamnya. Itu ujian, Pak. Ujian. Cobaan. Semakin orang menghina kita, semakin kita ucapkan perkataan yang baik kepadanya. Iya, aku sudah mulai bertobat karena kesalahan dan dosaku selama ini. Soalim, duduklah dekat kopi dulu. Nantilah azan, nantilah solat, nanti kalau segala macamnya. Mohon maaf, sewaktu solat ambo ke masjid dan nanti awak berkumpul balik. Wah, dimaki wah Bapak Ibu dan segala macamnya. Jangan dibalas keburukan dengan keburukan. Jangan dibalas kejelekan dengan kejelekan. Ucapkan perkataan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, yakni salaman. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, yakni kisah Nabi Musa, kisah Nabi Harun. Izhab ila fir'auna innahu tagha, kata Allah. Allah badikan di dalam surat Tuha, surah yang ke-20 ayat yang ke-23 dan ke-44. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Itu perintah Bapak Ibu. Yakni fi'il amal. Fi'il amal yang Allah Subhanahu wa taala dhahaba, perintah. Yakni perintah tegas yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun yang sudah terlewat batas. Pergilah kamu berdua, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Fir'aun yang mana sudah terlewat batas. Siapa yang tak kenal dengan Fir'aun, Pak? Bu, siapa yang tak kenal dengan Fir'aun, Bu? Siapa yang tak kenal dengan Fir'aun, Pak? Presiden awak Jokowi aja, Bang. Tak pernah seperti Fir'aun. Pernahkah Jokowi mengatakan, "Faqala ana rabbukumul a'la." Aku ini adalah Tuhanmu yang tertinggi, ada Bang? Tak pandai Jokowi mengatakan seperti itu. Presiden Amerika tak mampu, Bapak Ibu. Maka Fir'aun inilah manusia yang sanggup mengatakan dia ini adalah Tuhan yang maha tinggi, Pak. Kesombongannya sungguh luar biasa, kezolimannya sungguh luar biasa, kezoliman sungguh luar biasa, Pak. Fir'aun, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap mengatakan kepada kita, faqulalahu qawlan layyana aw yazakkar aw yakhsha. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun, faqulalahu qawlan layyana, ucapkan perkataan yang lemah lembut. Ucapkan perkataan yang lemah lembut. Agar apa? Agar dia mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Agar apa? Agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita bayangkan, Pak. Coba kita bayangkan Bapak Ibu. Firaun yang begitu zalimnya, Firaun yang begitu dahsyat kezalimannya, Allah masih tetap menyampaikan kepada Musa, ucapkan perkataan yang lemah lembut kepada Firaun tersebut. Allah tidak ada menyuruh hambanya untuk menghujat, mencaci maki, mengeluarkan kata-kata serapah dan segala macamnya kepada manusia. Tak ada, Bapak Ibu. Allah tetap mengatakan faqula lahu qawlan layyana, ucapkan perkataan yang lemah lembut. Au yazakka au yakhsha, semoga dia ingat kepada kata Allah dan semoga dia takut kepada kata Allah. Bukan bermakna Allah itu lemah, Bapak Ibu, tidak. Bukan bermakna Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup mengubah Firaun, tidak. Apa yang tak sanggup sama Allah? Langit yang tanpa tiang saja, Bapak Ibu, dibuat oleh Allah. Apalagi mengubah manusia. Jangankan mengubah manusia, menciptakan manusia saja, menciptakan makhluk saja Allah Subhanahu wa taala mampu, apalagi mengubahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Ucapkanlah perkataan yang lemah lembut. Di ayat yang tadi yang sebelumnya saya katakan, ucapkan perkataan yang baik, yang benar, agar apa? Agar amalan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkata lemah lembut, agar apa? Agar seseorang tersebut ingat kepada Allah. Agar seseorang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, suami kita, istri kita, anak kita, masyarakat kita, tidak ada yang seperti Firaun, Bapak Ibu. Tidak ada yang seperti Firaun. Terkadang ucapan kita, perkataan kita, baik kepada anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada masyarakat kita, melebihi dari kadang Firaun, kadang Pak. Melebihi perkataan kita itu terkadang tidak kepada Firaun. Solat lagu nak kamu neraka kau je, nauzubillah. Ini memang tujuannya baik, Bapak Ibu, tujuannya baik, tapi cara penyampainya yang tidak baik. Memang tujuannya baik, tetapi cara penyampainya yang baik. Cara penyampainya yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita siapa manusia yang mulia tersebut, salah satunya terrealisasi dengan perkataannya yang lemah lembut, Bapak Ibu. Nampak anaknya sedikit memiliki tingkah laku yang tidak baik, dia tidak mau mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, Bapak Ibu. Dia tidak mau, yakni melampiaskan amarahnya, melampiaskan marahnya kepada keluarganya. Ada sedikit kesalahpahaman, piring terbang, dasar ego kata. Padahal bini awak, anak awak tidak sama dengan Firaun. Tetapi sifat kita tunjukkan kepada keluarga kita ibaratkan kita sama seperti Firaun. Sedangkan Allah memerintahkan Musa dan Harun berkata lemah lembut kepada Firaun tersebut, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang mulia tersebut, yakni apabila dia dihina, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi, salaman, ucapkan keselamatan baginya. Ucapkan kebaikan baginya. Dia tidak mau membalas keburukan dengan keburukan. Kemudian dengan yang sudah dicontohkan, dan begitu pula takalan Nabi, Bapak Ibu. Takala dia mau sholat ke masjid, dia ke masjid diludahi setiap saat. Apa ledot gitu, Bang? Ledot diludahi sama orang setiap saat. Nah, ada kan? Pagi tua pernah nak diludahi sama orang setiap saat? Tak pernah. Nabi Muhammad diludahi. Setiap datang ke masjid diludahi. Setiap datang ke masjid diludahi. Lalu Nabi tidak membalas, Pak.
Tak kala Nabi solat berjamaah, mengimami solat tersebut, kemudian menghadap kepada sahabatnya, suatu ketika orang tersebut tidak meludahi Nabi. Satu hari itu dia tidak meludahi Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada sahabatnya, kemanakah si fulan yang selama ini yang meludahi aku tersebut? Kemanakah dia yang selama ini? Lalu dijawabnya, dia dalam keadaan sakit. Dia dalam keadaan sakit, terbaring di rumahnya ya Rasulullah. Maka bergegaslah Rasulullah meninggalkan sahabatnya tersebut. Setelah solat tersebut, tergesa-gesa pulang, kemudian bertanya kepada Aisyah, Aisyah, adakah buah tangan yang harus aku bawa kepada orang Yahudi yang sedang dalam keadaan sakit tersebut? Adakah buah tangan, oleh-oleh yang harus aku bawa, yang akan aku berikan kepada orang Yahudi tersebut yang sedang dalam keadaan sakit? Lalu ada ya Rasulullah kurma. Lalu dibawalah oleh Rasulullah kurma tersebut. Maka dibezuklah orang yang sakit tersebut, orang yang meludahi Nabi selama ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Dia cuma terbaring, tidak mempunyai kekuatan. Lalu dikatakan, ya Muhammad, momen waktumu hari ini untuk membalas apa yang telah aku lakukan selama ini, kata Bapak Ibu. Sudah ditebaknya sama orang Yahudi tersebut. Wahai Muhammad, sekiranya engkau mau bunuh aku, bunuhlah. Sekiranya engkau mau meludahi aku, ludahlah. Sekiranya engkau membalas apa yang telah aku lakukan, maka balaslah. Lalu Nabi kita dengan kemuliaannya, dengan hikmahnya dikatakan, engkau sakit, aku sehat. Orang sehat mengunjungi orang yang sakit, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, yakninya aku datang ke sini tidak sedikit pun menaruh dendam kepadamu. Mungkin selama ini kamu meludahi aku, mungkin selama ini kamu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada aku, dan aku tidak pernah menaruh dendam kepadamu, dan aku mendoakan semoga engkau diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneteslah air mata orang Yahudi itu, Pak. Kalau di awak Bapak satu akidah, sama-sama kama saja, apa boleh Pak? Batetangga, apa boleh? Kadang sakampuang, basali si paham sakitnya Pak, sakitnya tu ina bajang itu di sana sakit mati na nyalan suang ibanda mati nyalan suang dan sumpai 7 keturunan indak ada ndak maafkan ni nauzubillah. Ya ada sumpainya mati nyalan suang aja, batu nak mati dia nyalan suang aja. Ada sumpai 7 keturunan tak akan nambah maafkan nyawa aja. Nauzubillah Pak. Siapa kita Pak? Salah paham, berselisih paham itu biasa. Apalagi kita satu akidah, apalagi kita sama-sama ke masjid, apalagi kita sama-sama mengesahkan Allah, apalagi kita sama-sama mengakui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sama-sama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala tetangga kita, tak kala keluarga kita, tak kala saudara kita, tak kala orang yang di luar sana, mungkin itu cara Allah mendatangkan kepada kita untuk mengangkat derajat kita. Mungkin itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan kita. Mungkin itu cara Allah mengampuni dosa kita. Mungkin itu cara Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Didatangkanlah orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk perilakunya. Apa kata Nabi? Di saat manusia yang baik yang datang semuanya kepada kita, makanya tak kala Allah akan mendatangkan manusia yang paling buruk akhlaknya. Gunanya itu apa? Gunanya untuk mengangkat derajat kita, memuliakan kita, dan mengampuni derajat kita kalau kita bisa paham di sana, kata Nabi.
Sesungguhnya Bapak Ibu, orang-orang yang membenci kita selama ini, orang-orang yang tidak senang kepada kita selama ini, orang-orang yang sakit hati kepada kita selama ini, apabila kita tidak menaruh dendam, tidak menaruh sifat keburukan, tak kala dia mendapatkan ujian seperti yang dialami oleh Nabi tersebut, kita bersabar dan mengikhlaskan, dan dia pun akhirnya dia meminta maaf, pahala yang besar yang datang kepada kita, Pak. Makanya sabar itu Bapak Ibu, sabar itu terjadi pada hentakan yang pertama. Tak kala hentakan yang pertama tersebut, yakni kita bisa memahami diri kita ini siapa lah. Kita ini siapa? Wajar-wajar saja kita dihujatnya, wajar-wajar saja kita difitnahnya, lalu kita ikhlas, lalu kita memaafkan orang tersebut, tidak ada sedikit pun menaruh dendam kepada orang tersebut, Allah akan memuliakan kita, Pak. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, Pak. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita, Pak. Dan bisa jadi dengan cara yang seperti itu dia mendapatkan petunjuk ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Apalagi pengurus Bapak Ketua. Apalagi pengurus. Ambolah mengalami Bapak Ibu bagaimana hal tersebut. Kalian dipikir Bapak Ibu memang balik jadi pengurus kok. Ambo jadi pengurus tahun 2008 balik, Pak. Jadi ketua masjid, Pak, di lingkungan yang sungguh luar biasa. Tapi apa? Ketua dia mana-mana masyarakatnya kok. Ambo menjadi ketua masjid Bapak Ibu, ditampik orang yang penuh dengan ujian Bapak Ibu. Yang tiap malam dikajari usir aja tuh Bapak Ibu. Setiap hari dikajari usir aja, Pak. Dan setiap hari ada yang kena tangkuk tuh Bapak Ibu di narkobanya. Dan itulah manusia yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian kepada kita dari tahun 2008 balik Pak Ketua sampai saat ini Bapak Ibu. Dan bermacam Bapak Ibu. Setiap kita membuat tindakan, kita mengadakan ini dan segala macamnya, lain statement yang keluar, tetapi saya tetap berpikir mungkin inilah cara Allah ingin mengangkat derajat saya. Mungkin ini cara Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita. Mungkin melalui keburukan yang datangkan, di sanalah kita menunjukkan kedewasaan kita, Pak. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia itu Bapak Ibu. Akhirnya dia dibezuknya, kemudian didoakan dia, semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kesembuhan. As'alullah azim, Rabbal arsyil azim, ayasfik. Allah yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesembuhan. Semoga engkau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlinang air matanya Bapak Ibu. Berlinang air matanya Bapak Ibu. Akhirnya dikatakan, wahai Muhammad, persaksikanlah olehmu aku masuk Islam, katanya Pak. Persaksikanlah olehmu aku masuk Islam Bapak Ibu. Maka kemuliaan yang diberikan oleh Nabi kita itu sungguh luar biasa. Aneh terjadi pada zaman sekarang ini, Pak. Aneh terjadi pada umatnya Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Satu keburukan 10 kali lipat keburukan dibalas kepada orang lain tersebut, Pak. Tidak cukup dengan mulut dibuat ke status tetangga teriko aja. Tidak perlu cukup dengan status di-share ke Facebook. Tidak juga sanggup di Facebook dihantam ke Instagram. Jadi cie yang nyebari ke Mekah berawa 10 wajikan keburukan kepadanya. Na'udzubillah Bapak Ibu. Nabi kita tak pernah mengajarkan seperti itu. Nabi kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'fu wasfahu, saling maaf memaafkanlah di antara kamu. Kemudian yang terakhir, sifat manusia yang terakhir yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala, yakninya walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang yang terakhir ini yang mungkin berat kita kerjakan, tetapi luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu? Manusia yang menghabiskan waktu malamnya melaksanakan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, banyak ayat yang menerangkan wa minal laili fatahajjud
pada pertengahan malam kamu bertahajudlah. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Banyak ayat mengatakan pada sepertiga malam tersebut bertahajudlah, baik itu di dalam surah Al-Isra, kemudian di dalam surah Al-Insan, kemudian ditambah lagi dengan penekannya di dalam surah Al-Furqan tersebut. Bapak Ibu, bermakna salat tahajud itu adalah salat yang sangat mulia. Makanya kata Nabi, kalau sekiranya aku perintahkan umat Nabi Muhammad, yakninya untuk mewajibkan salat tahajud, maka akan aku wajibkan katanya. Tetapi takkan mungkin dah macam salat subuh saya 2 orang aja. Ya begitu. Salat subuh aja yang waktunya jam 5, kini jam berapa kini? Jam 4:50 gini ya azan. Ada ya? 4:50 azan subuh kalau enggak salah gini. Jam 4:50 itu Bapak Ibu, jam 5:10 itu Bapak Ibu, jemaah yang melaksanakan salat subuh tu aja lain tak ada jemaah ada Bapak Ibu. Berdua, bertiga itulah hebat ya Bapak Ibu. Berapa orang begitu salat subuh? Lain penuh. Sajadahnya penuh Bang? Alhamdulillah, mudah-mudahan penuh. Maka di sini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan habiskanlah waktu malammu untuk melaksanakan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah, yakni dia bertahajud. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah, dia bertahajud. Jaringan yang paling kuat Telkomsel 3XL itu mengalahkan dengan kita melaksanakan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Di saat mata mengantuk, di saat hujan lebat dingin, di saat badan kita capek, lelah dan segala macamnya Bapak Ibu, di sepertiga malam itulah kita melaksanakan salat tahajud, dan itulah sedekat-dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kemuliaan kepadanya Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Allah akan menjauhkan fitnah kepadanya. Allah akan menjauhkan azab darinya. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kesulitan kematian yang datang kepadanya Bapak Ibu. Tapi yubarik Bapak Ibu. Pak. Maka yang barik itulah yang akan mengantarkan kebaikan kepada kita apabila kita menginginkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bermanfaat bagi saya, bagi kita semua. Semoga kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu, sebelum saya tutup, silakan yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Bapak, silakan Pak yang mau bertanya. Ibu-ibu silakan Bu, yang mau bertanya Bu. Boleh yang ambo sampaikan tadi, bolehlah yang di luar konsep yang ambo sampaikan tadi. Kalau tidak dapat, ambo titipkan pesan sama Pak Ketua Bapak Ibu. Coba gitu ya. Silakan Bu. Yang ingin bertanya? Ada Bu? Ada? Tidak ada Bu? Pak ada Pak? Alhamdulillah. Iko yang paling ambo ketujuh di ambo ceramah Bapak Ibu, tak ada yang bertanya oleh Pak Ketua. Kalau ada yang bertanya tu ambo tu berfikir ya Bapak Ibu. Kalau lain sesuai dengan materi yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah lah. Kok melenceng dari materi tersebut, tu berfikir lah ambo jadi apalah dalilnya apa ya, ikutnya apa. Tetapi tidak ada yang bertanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini ya Allah, kami berkumpul di Masjid Nurul Ikhlas ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami keluar dari masjid ini ya Allah melainkan Engkau ampunkan dosa kami ya Allah. Engkau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Engkau berikan taufik kepada kami ya Allah. Engkau berikan kebaikan-kebaikan kepada akhlak kami ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakan ibadah kami ya Allah. Terima segala amal kami ya Allah ya Tuhan kami. Mudahkan rezeki kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Berikan keimanan dan ketakwaan kepada kami ya Allah. Berikan ketaatan kepada kami ya Allah ya Tuhan kami, untuk senantiasa melakukan ibadah kepada Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, yang hari ini saudara kami, keluarga kami, jemaah kami, masyarakat kami ya Allah sedang dalam sedang mengalami kesulitan ya Allah, berikan kemudahan baginya ya Allah. Yang hari ini sedang mengalami kesakitan ya Allah, berikan kesembuhan kepada dia ya Allah. Berikan kesembuhan kepada dia ya Allah. Cabut kesembuhan tersebut ya Allah, dan kembalikan kesehatan kepada dia ya Allah ya Tuhan kami. Mungkin selama ini saudara kami, keluarga kami banyak masalah hari ini ya Allah. Angkat permasalahan yang ada bagi masyarakat kami tersebut ya Allah. Dan ya Allah ya Tuhan kami, dalam waktu dekat ini Allah, kami akan memilih pemimpin ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang taat, pemimpin yang patuh kepada Engkau ya Allah Tuhan kami. Berkahi acara kami ini Allah, ridhoi acara kami ini Allah. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Tidaklah kami meninggalkan masjid ini ya Allah, melainkan Engkau telah memberikan hikmah kepada kami, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami, untuk agama kami, untuk bangsa kami, untuk diri kami, dan untuk keluarga kami ya Allah ya Tuhan kami. Dan ampunkan dosa orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah. Dosa ayah kami, dosa ibu kami, dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah ya Tuhan kami. Ampunkan dosanya ya Allah. Dan orang-orang yang telah berjuang untuk masjid ini ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan yang baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.